Umumnya jabatan pemimpin paling lama adalah 2 periode, itu sekitar 10 atau mungkin ada beberapa negara yang menerapkan 7 tahun dalam satu periode. Tapi ada di beberapa negara yang mana pemimpinnya bisa memimpin suatu negara itu lebih dari 20, 30, bahkan ada sampai 40 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Gimana weekend kalian kali ini, geng? Ada yang sudah malas-malasan karena besok hari Senin? Untuk menutup weekend kalian kali ini, Perahu Sejarah akan membagikan video seputar 6 pemimpin dunia terlama yang masih memimpin sampai saat ini. Siapa saja sih, geng, mereka? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan kita bisa belajar bersama. Yuk, geng, langsung kita bahas saja di Yuk Belajar Bersama edisi weekend. Let's go! Pemimpin dunia terlama pertama yang masih menjabat sampai saat ini adalah Presiden Tajikistan, Emomali Sarisofi Rahmanov, yang menjabat selama 29 tahun, gengs. Dia mulai menjabat dari tahun 1994. Rahmanov ini dipilih menjadi presiden setelah lengsernya Rahman Nabiye, presiden sebelumnya yang pro-komunis. Setelah menjabat di periode pertamanya, Rahmanov ini diangkat kembali menjadi presiden setelah mendapatkan 87% suara pada pemilu waktu itu. Nah, di Tajikistan ini, masa jabatan yang awalnya 5 tahun, kini setelah menyusul perubahan konstitusional, masa jabatan presiden menjadi 7 tahun. Pada 2003, ia memenangkan referendum yang akan mengizinkannya memimpin selama 2 masa yang berturut-turut, setelah berakhirnya masa jabatan di tahun 2006. Jadi maksudnya di sini, geng, dalam satu periode, masa jabatan Rahmanov ini dihitung 2 periode. Jadi dia memimpin 14 tahun selama satu periode saja. Referendum ini hanya untuk memperkuat rezim pemerintahan Tajikistannya yang korup. Dan sampai saat ini Rahmanov masih menjabat sebagai presiden Tajikistan. Dan pemimpin dunia terlama yang masih menjabat sampai saat ini di posisi kedua ini adalah Presiden Eritrea, Isaias Afwerki, yang menjadi presiden selama 30 tahun, geng. Dia mulai menjabat dari tahun 1993. Isaias Afwerki ini adalah seorang politikus dan partisan Eritrea yang telah menjadi presiden Eritrea tak lama setelah ia memimpin Front Pembela Rakyat Eritrea dan mengakhiri perang selama 30 tahun di negeri itu untuk memerdekakan Eritrea dari Ethiopia. Karena Eritrea ini tidak pernah mempunyai konstitusi yang berfungsi, tidak ada pemilu, tidak ada badan legislatif, dan tidak ada anggaran yang diterbitkan, Isaias telah menjadi satu-satunya kekuasaan di negeri tersebut. Oleh karena itu, para sarjana dan sejarawan telah lama menganggapnya sebagai seorang diktator, menggambarkan rejimnya sebagai rejim totaliter dengan cara wajib militer paksa. Ngeri nggak? Dan pemimpin dunia terlama yang masih menjabat sampai saat ini di urutan ketiga adalah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang menjabat selama 34 tahun, geng. Ayatollah adalah pemimpin tertinggi Iran yang mana dia memiliki kekuasaan lebih tinggi dari seorang presiden.
Bahkan dia dapat mengeluarkan dekret dan putusan akhir dari kebijakan pemerintah. Ayatollah menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak tahun 1989. Dia adalah pejabat tertinggi negara dan panglima angkatan bersenjata serta marja kaum Syiah yang dihormati. Dia juga dikenal sebagai pendukung revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang menggulingkan dinasti Pahlavi. Di umurnya yang sudah 84 tahun, Ayatollah masih memegang jabatan itu. Jadi Ayatollah ini bukan presiden ya, geng. Tapi dia ini punya jabatan yang lebih tinggi daripada presiden, yaitu pemimpin tertinggi Iran. Kayaknya kapan-kapan boleh kita bahas Ayatollah ini lebih panjang, geng. Tapi untuk saat ini kita bahas Ayatollah ini segini saja dulu. Next. Pemimpin dunia terlama yang masih menjabat sampai saat ini di urutan keempat adalah Presiden Uganda, Yoweri Museveni, yang menjabat selama 37 tahun, gengs. Yoweri memimpin Uganda sejak tahun 1986 ini. Awal mulanya bisa menjadi presiden karena dia terlibat dalam perang yang menggulingkan pemerintahan Idi Amin. Kalau kalian tidak tahu Idi Amin, searching dulu ya, geng. Nanti kita akan coba bahas Idi Amin. Dan pemberontakan yang menyebabkan runtuhnya rezim Milton Obote. Pada masa jabatannya juga telah dilakukan kegiatan nasional yang paling efektif untuk menghadapi HIV/AIDS di Afrika. Pada pertengahan hingga akhir 90-an, Museveni dipuji oleh Barat sebagai bagian dari generasi baru pemimpin Afrika. Namun, masa kepresidenannya disemari oleh keterlibatannya dalam perang saudara di Republik Demokratik Kongo dan konflik-konflik di wilayah danau-danau besar lainnya. Perubahan-perubahan konstitusional terhadap batas masa jabatan presiden yang menyebabkan tertundanya pemilu 2006 dan ditangkapnya pemimpin oposisi utama yang telah menimbulkan keprihatinan dari para komentator dalam negeri maupun masyarakat internasional. Next. Siapakah yang menempati posisi runner-up untuk pembahasan ini, geng? Sebelum kita lanjut, subscribe dulu, geng. Dan yang udah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Pemimpin dunia terlama yang masih menjabat sampai saat ini yang kelima adalah Presiden Kamerun, Paul Biya, yang menjabat selama 41 tahun. Ini orang nggak bosan ya, menjabat terus. 41 tahun loh. Di posisi runner-up ini diisi oleh Paul Biya, Presiden Kamerun sejak tahun 1982 sampai sekarang dia masih menjabat. Awal mulanya Biya ini adalah Perdana Menteri pada tahun 1975 di bawah kepemimpinan Presiden Ahmadou Ahidjo. Setelah sang presiden mengundurkan diri pada November 1982, Biya pun naik menjadi presiden. Tapi pada tahun 1983, Biya ini malah mengasingkan Ahidjo setelah mereka saling berbenturan dan dari persaingan itu Ahidjo pun meninggal pada tahun 1989. Ini orang kenapa dah? Atau terima kasih sekali. Udah diangkat jadi presiden, presiden lamanya malah diasingkan. Sampai meninggal loh. Biya dikritik sebagai seorang diktator karena menjadi orang kuat dan kadang-kadang dianggap jauh dari rakyat. Dia juga sering dikritik oleh rakyat Kamerun yang Anglofon. Jadi Anglofon ini adalah rakyat Kamerun yang hidup di bekas jajahan Inggris, geng. Menurut masyarakat Kamerun, Biya memarginalisasi dan menindas mereka. Perlawanan yang kuat terhadap dirinya muncul dari wilayah Anglofon ini di Kamerun. Mungkin karena itu ya, gengs. Si Biya ini menganaktirikan mereka. Sehingga, ya, barat anak tiri yang nggak diurus gitu, geng. Singkatnya pada 11 Oktober 2004, dia memperoleh mandat
untuk maju lagi dalam pemilu kepresidenan dan dia resmi memperoleh 70,92% suara. Tetapi pihak oposisi menuduh banyak terjadi kecurangan. Seorang diktator yang memang harus melakukan itu ya. Oke, next. Dan yang terakhir, sang juara dengan menjadi pemimpin dunia yang masih menjabat sampai saat ini adalah Presiden Guinea Ekuatorial Teodoro Obiang Nguema yang telah menjabat selama 44 tahun. Dia adalah seorang pemimpin militer dan politikus yang memerintah sejak merebut kekuasaan dari pamannya Francisco Macias Nguema dalam kudeta pada tahun 1979. Pamannya. Kok bisa? Pemerintah otoriternya selama beberapa dekade ditandai dengan pelanggaran HAM dan korupsi yang mencolok. Harapan bahwa pemerintah Obiang akan sangat berbeda dengan pemerintahan pamannya hanya berumur pendek. Perubahan politik yang terjadi di bawah pemerintahan Obiang tidak banyak membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yang terus menderita kemiskinan dan akses yang tidak memadai terhadap layanan dasar. Padahal cadangan minyak yang dimiliki negeri ini harusnya bisa membuat rakyatnya hidup sejahtera. Karena pada 2016 Guinea Ekuatorial ini menempat posisi ke-39 untuk negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia dengan cadangan sebesar 1.100.000.000 barrel. Dan yang anehnya lagi, untuk saat ini Obiang memiliki wakil presiden yang tak lain adalah anaknya sendiri. Loh, Teodoro Nguema Obiang Mangus. Anaknya ini orang yang eksis banget loh geng di media sosial. Dan keseringan yang diposting dia di media sosial itu apalagi kalau bukan memamerkan gaya hidup dan kekayaannya. aduh, males banget ini. Minus gak sih geng? Di suatu sisi rakyatnya mungkin kelaparan dan rata-rata miskin. Di sisi lain ada wakil presidennya yang hobi pamer kekayaan. Muncul pertanyaan gak geng dari kalian? Kenapa Obiang ini bisa menjabat sampai 44 tahun dan menjadi orang paling terlama menjabat di dunia? Karena dia ini menang telak terus di setiap pemilunya. Karena calon presidennya cuman dia sendiri, yang lain gak ada. Sekalinya ada pun lawan untuk dia di pemilihan presiden, dia tetap menang dengan perolehan suara lebih dari 90%. Loh, jadi dikasih lawan pun percuma, gak dikasih lawan juga percuma. Dikasih lawan dia tetap presiden, gak dikasih lawan dia juga tetap jadi presiden. Dan selepas dia meninggal, mungkin anaknya yang akan meneruskan menjadi presiden. Dan negara Guinea Ekuatorial ini akan selamanya dipimpin oleh Obiang. Nah, geng, gimana pendapat kalian, kesimpulan kalian dari video kali ini? Ternyata orang menjabat terlalu lama itu emang gak bagus, geng. Contohnya dari 6 nama di atas, ada beberapa dari mereka malah membentuk seperti dinasti di negaranya sendiri. Oke lah geng, sekian dulu video edisi weekend kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa membuat wawasan kalian terbuka. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, mohon dimaafkan geng. Dan jangan lupa untuk bantu channel ini gengs dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya gengs. Di Tetap Yuk Belajar Bersama edisi weekend. Bye.3D なリアルな表
人にはそもそも興味がない